di hati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh diizinkan Tuhan untuk menikmati hari yang baru yang merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, saya Kesia Willing, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Pemohon. Saya mahasiswa semester 6 yang ditugaskan untuk membantu pelayanan yang ada di Jemaat Gemuk Elim Suluan. Di saat ini kita akan membaca, kita akan belajar merenungkan firman Tuhan bersama dengan YouTube channel Multimedia Gemuk Elim Suluan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita merenungkannya bersama. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang adalah pemilik kehidupan kami umat manusia. Kami mengucap syukur di hari ini oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, Engkau masih mengaruniakan dalam kehidupan kami nafas kehidupan. Untuk itu Tuhan, di saat ini dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami membutuhkan firman Tuhan, kami membutuhkan pedoman hidup kehidupan kami. Biarlah senantiasa firman di saat ini boleh menerangi kehidupan kami, boleh memotivasi kami, boleh memberikan pelajaran dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang rela mati menderita untuk menebus dosa-dosa kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian Alkitab yang terdapat dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat menyepakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena demikian. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Shalom, damai di hati. Terpuji nama Kristus. Ketika kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita boleh diizinkan Tuhan untuk menikmati hari yang baru, yang adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita.
Dan di saat ini Gereja Masih Injili di Minahasa, kita telah memasuki penghayatan Minggu Sengsara yang kelima, dengan tema yang diangkat oleh Gereja Masih Injili di Minahasa sepanjang minggu ini adalah kebenaran meredup demi kepentingan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata benar, yang berarti tidak salah, betul, dapat dipercaya, dan tidak bohong. Kebenaran adalah keadaan atau hal yang cocok dengan yang sesungguhnya, atau sungguh-sungguh ada dan sungguh-sungguh terjadi. Tetapi sekalipun itu kebenaran, seringkali kita sebagai manusia memiliki pengecualian atau alasan untuk kita tidak melakukan kebenaran. Hal ini nampak ketika kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri dan memutarbalikkan fakta akan kebenaran menjadi sebuah kesalahan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang setiap umat manusia kita memiliki kepentingan kita masing-masing. Tetapi ketika kita menyalahgunakan kepentingan itu, maka yang akan terjadi adalah permasalahan yang akan muncul, perpecahan yang akan muncul, dan membuat kebenaran menjadi kesalahan, dan sebaliknya kesalahan dibenarkan. Dan demi kepentingan diri sendiri, orang bisa nekat melakukan segala cara agar dia boleh mencapai apa yang menjadi tujuannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hal itu ada dan merasuki kehidupan kita, maka dalam kehidupan kita tidak akan pernah ada kebenaran dan tidak akan ada kebaikan yang akan kita lakukan. Yang ada hanyalah hasrat untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kebenaran itu diabaikan, maka kebaikan tidak akan nampak, melainkan tindakan yang melukai hati dan tidak mendatangkan damai sejahtera yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan demikian, nampak bahwa hal-hal yang baik dan menghidupkan menjadi sirna disebabkan kebenaran menjadi redup demi kepentingan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pun yang dikisahkan dalam Injil Markus pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-15 yang adalah pembacaan kita di saat ini, di mana menceritakan bahwa Yesus di hadapan Pilatus atau Pontius Pilatus yang adalah gubernur Romawi yang bertugas di Yudea pada waktu itu tahun 26 sampai 36 Masehi, di mana dia adalah yang memiliki otoritas atau memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati jika ada yang melakukan pelanggaran berat melawan hukum setempat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya Yesus pun telah diperhadapkan kepada mahkamah agama, di mana imam-imam besar pada waktu itu sampai mengoyakkan pakaian mereka, karena mereka menuduhkan bahwa Yesus Kristus
Saudara-saudara, menurut hukum Taurat, imam besar tidak diperbolehkan mengoyakkan pakaian mereka untuk menunjukkan kesedihannya. Bisa dibaca dalam Imamat 10 dan 21. Namun di sini situasinya luar biasa, atau skenario yang dibuat oleh imam-imam besar ini sungguh karena kedengkian. Karena kedengkian mereka, maka mereka melakukan segala cara agar Yesus tetap dihukum. Di hadapan Pilatus, Yesus tidak dapat ditemukan satu kesalahan pun yang dia lakukan. Pilatus pun mengetahui bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena mereka merasa iri hati. Mereka dengki atas apa yang dilakukan oleh Yesus. Mengapa Pilatus tetap melakukan hukuman kepada Yesus? Sementara dia mengetahui dengan benar bahwa Yesus ini orang benar. Dia tidak melakukan satu kesalahan dalam kehidupannya. Di sini menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang tidak memiliki komitmen, seorang pemimpin yang tidak memiliki integritas dalam kehidupannya untuk memutuskan segala sesuatu. Sehingga Pilatus tidak mau mengambil resiko, sehingga ia mengikuti kata banyak orang untuk memutuskan bahwa Yesus harus disalibkan dan Barabas yang dibebaskan. Yang pada waktu itu menurut tradisi pemerintahan Romawi, di mana pada hari raya Paskah pemerintahan Romawi membebaskan satu orang tawanan dari penjara. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kepentingan kekuasaan dan jabatan dari para pemimpin agama, maka pengadilan terhadap Yesus telah menjadi saksi bisu bungkamnya kebenaran. Ambisi yang tidak terkendali, kedengkian, iri hati, kesombongan bahkan kebencian, takut kehilangan kekuasaan dan jabatan telah mengalahkan keadilan dan kebenaran. Kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan menjadi sebuah kebenaran karena kepentingan. Dan Yesus yang sebenarnya adalah orang yang benar, yang tidak bersalah, menjadi tertuduh dan tersalib. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kemuliaan Allah dan kemahakuasaannya yang dianugerahkan juga kepada Yesus, sesungguhnya dia mampu melawan segala tuduhan. Sesungguhnya dia mampu menyatakan kebenaran dalam dirinya. Dia mampu membuktikan bahwa dia benar Mesias yang dinubuatkan para nabi. Dialah Raja, dialah Anak Allah. Tetapi dia memilih diam, membiarkan siksaan diberlakukan dalam kehidupannya. Inilah kemahakuasaan Allah agar digenapi firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 24 ayat 7, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan, tetapi kemudian pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah belajar firman Tuhan. Kita telah merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kemudian bagaimana dengan kita?
Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah di zaman yang semakin modern ini kebenaran benar-benar sudah tidak ada? Kebenaran sudah terkikiskan? Manusia mulai kehilangan kemuliaan Allah. Orang semakin mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi meneladani sosok Yesus. Apakah dalam kehidupan ini kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan, dengan diam saja atas segala fitnah, atas segala tuduhan, atas segala kebencian yang dilakukan kepada Yesus? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah kita pun mampu tetap bertahan pada kebenaran, walaupun banyak di sekitar kita tidak melakukan kebenaran? Ataukah kita hanya menjadi manusia yang mudah diombang-ambingkan dengan dunia yang semakin merosotnya kebenaran dan keadilan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, zaman boleh berubah, waktu akan tetap terus berjalan, dan rupa wajah manusia pun bisa berubah. Tetapi kebenaran akan tetap menjadi kebenaran, dan kesalahan tidak bisa dibenarkan. Ia akan tetap menjadi sebuah kesalahan. Meskipun terkadang kebenaran ditutupi dengan kesalahan, tetapi akan ada waktunya yang tepat. Kebenaran akan menampakkan sinarnya di waktu yang tepat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, teruslah lakukan kebenaran dalam kehidupan ini. Sekalipun karena kebenaran, kita akan mengalami penderitaan. Teruslah lakukan kebenaran dan terus meyakini bahwa sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, dalam penderitaan yang kita alami, Kristus akan senantiasa menyertai kita. Selamat memaknai minggu sengsara yang kelima. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah. Kami bersyukur ketika di saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk ditegur sapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami belajar, boleh kami renungkan bersama di saat ini, boleh menjadi suatu motivasi, boleh menjadi suatu koreksi dan pedoman dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Berkati kami dalam kami menjalani minggu sengsara yang kelima ini. Kiranya kami boleh terus menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami, dan biarlah kebenaran itu selalu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur.